Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan alladzi anzala al-Qur'ana alaina fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil aqwam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ulama bernama Muhammad Al-Ghazali, tapi bukan Imamul Ghazali. Kalau Imamul Ghazali itu nama beliau Abu Hamid, pengarang kitab salah satunya Ihya Ulumuddin. Ini Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama yang hidup pada abad 19. Lahir beliau tahun 1917, meninggal beliau 1996. Berarti betul. Ceramah Ustaz ada yang mengamalkan itu. Beliau mengarang kitab, itu judulnya Jaddid Hayataka. Beliau tulis kitab ini tahun 1949, 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Tulisan beliau judulnya Jaddid Hayataka, perbaharui hidup. Karena kita makhluk yang selalu baharu, jangan kita menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu berlalu selalu baharu. Maka beliau ajak kita hidup ini selalu diperbaharui. Jaddid Hayataka, perbaharui hidup. Karena motonya adalah barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang dilaknat. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi, tidak dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, semakin baharu terus untuk kebaikan, maka ini orang termasuk orang yang beruntung. Itu untungnya yang beliau pegang. Maka lahirlah kitab Jaddid Hayataka. Di dalam kitab itu, sebelum beliau menyampaikan apa tip untuk memperbaharui hidup, beliau awali terlebih dahulu umat muslim hari ini ada 2 penyakit. Jadi kita hari ini, dari sejak beliau karang kitab itu sampai dengan detik hari ini, umat muslim hari ini punya 2 penyakit batiniyah, penyakit jiwa. Yang pertama, kata beliau, penyakitnya adalah tidak percaya diri, garis miring minder. Urutnya berkaitan urut Islam minder. Padahal kata beliau kita tak perlu minder, backing kita sangat kuat. Siapa backing kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan agama lain. Yang kedua, backing kita sangat kuat Rasulullah SAW. Maka umat Islam tak perlu minder. Harus mantap keyakinan, harus percaya diri, karena kekuatan ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya yang mulia. Sebagai contoh kecil saja, enggak usah terlalu jauh kita melihat contoh. Dalam kehidupan kita saja banyak penyakit minder kita. Misal, kita buat acara seminar, diskusi, penyuluhan, itu kita undang peserta. Dan peserta yang datang semua rata-rata nggak mau duduk di depan, minder, cari kursi belakang.
Nyandhe pakai protokol hai dulu ada di foto di laga mari kuno pada hai pakai foto. Tapi hai tentu ke ulik koci. Minde pakai ulik ko mengadosi itu. Mengamupan minde. Yang kedua yang saya minde sih pada kita mensahur mati hidup. Kita bilang dorang belum banyak pun menyepahala cakap sampai cakap belum. Hai kamu belum seolah-olah yang dua yang berjuang yang menjemput yang pakai baju putih itu yang itu yang salah. Baik dia lupa kesapu karena sapu dari pahala. Ilmu mengaji dari ilmu baik 20 anak ayat. Padahal secara ilmu dan kapasitas dia sudah cukup jadi imam. Kita memulai kenawajan dari Inggris, dari Jerman, dari Spanyol, dari Jepang. Ini yang belum pada kampung-kampung nayo, kantor nayo, daerah-daerah nayo kaya lagi Inggris. Maka dia membuat memulainya bayar pun bahasa hanya bahasa Inggris. Hanya bahasa Inggris itu boleh pun awak boleh dan mengapa kalau gaji kampung kalau gaji kami ini menyolong pribadi, menyembuh boleh anak yang boleh. Sahaya bahasa Inggris boleh aja yes, no, okay, kadang-kadang putus salah bisa, kenapa mikir? Dan ini penyakit konsep. Kapan umat Islam nak minder? Kapan kita orang Aceh nak minder? Giliran bagi tahapnya minder. Dengan minder, diundang buat dengan minder, buat dengan nangkap minder. Itu antri begini nyah minder, bagaimana itu dia? Kalau balik tengoknya, dia tidak ada lagi karena minder. Nah, yang boleh yang terhormat. Dan ini kenyataan kita minder. Umat Islam tidak boleh minder, yakin Allah Maha Kuasa, Nabi kita yang mulia. Penyakit yang kedua, kata Muhammad Al-Ghazali adalah umat Islam hari ini kehampaan jiwa. Jiwanya kosong. Padahal tidak perlu kosong jiwa, enggak perlu gelisah hidup karena hidup kita Allah sudah atur. Allah sudah atur kehidupan kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya benar ada. Khalaqtuka li ibadati. Aku menciptakan kamu tujuannya tidak lain untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, jangan main-main. Wa qasamtu laka rizqi, dan aku telah membagi-bagi rezeki kepada kalian. Fala tad'ab, jangan berilah-ilah. Jadi kayak tumpuk kabilah masing-masing. Hana pun gelisah, hana pun resah bulan-bulanan. Rezeki sudah Allah atur. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sudah nostalgia begitu kehidupan kita. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah sudah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada hitung-hitung. Kadang-kadang orang berbayang tak, tapi rezeki luar biasa. Kita yang hek dari tujuh, kita berdoa, hek dari kita, beliau berdoa. Tidak perlu iri hati karena Allah sudah atur. Dekatkan kepiluh, mencuri kepiluh. Hanya yang tapi 294 triliun harta. Ini kan Mas Joko. Nanti Mas Joko. Awalnya benar dong. Lu kenal rezeki, ini cepat kita. Kita nyohek kalau posisi udah gitu. Maka jilu kalau yang semayang dua model buat. Yang semayang yang mau cili ini, yang semayang dua macam juga. Pensiunan dan urus Islam. Tenang kan? Yang banyak-banyak. Gimana enggak mau dengan ini? Rezeki sudah Allah atur, gembira saja, senyum saja, isi jiwamu dengan kemantapan iman, enggak usah gelisah. Dan ini diri kita. Ya. Lalu beliau tawarkan solusi. Barulah ditulis bagaimana tip cara merubah hidup, cara menjadi hayataka, memperbaharui hidup. Nah, beliau menawarkan kepada kita beliau 6 konsep untuk merubah hidup. Mari kita coba
satu persatu. Jadi apa penting? Jangan walaupun nama bukan karena. Yang pertama, waktu saat berhenti sejenak. Jadi kata Muhammad Al-Ghazali, cara merubah hidup kita berhenti sejenak. Tidak usah dalam urusan duniawi. Ketika kita baca Quran, ada juga diistilahkan dengan wakaf. Wakaf itu berhenti. Dalam sholat juga ada berhenti. Namanya apa? Tumakninah. Yang kecil dari namanya Allah. Ini berhenti. Benar tumakninah. Yang kadang-kadang banyak sebenarnya. Itu yang malaikat berharap dengan dia ada tumakninah. Dalam setahun 12 bulan ada 1 bulan berhenti sejenak Ramadan. Maka Ramadan itu lebih banyak fokus untuk ibadah, berhenti sejenak. Rasulullah ketika menyuruh Bilal untuk azan, kalimatnya bukan azan. Jadi selesai lagi melaksanakan aktivitas sedikit duniawi, datang waktu sholat, beliau perintahkan kepada Bilal, Bilal arihna, atau arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal, berhenti sejenak. Ada satu lembaga survei melakukan survei terhadap pegawai negeri atau orang kerja kantoran baik BUMN maupun swasta. Dibuat survei tentang orang kantoran data kematian. Ternyata hasil dari survei lembaga ini, rata-rata pegawai negeri atau BUMN atau swasta yang kerja kantoran itu meninggalnya hari Senin. Kenapa? Ya pegawai negeri. Kamu lagi bisa lagi Pak Kabur. Jadi rata-rata meninggalnya orang kantoran itu sedih. Ada jawabannya. Kenapa? Wah. Jawabannya adalah salah menempatkan berhenti sejenak. Saat bekerja dia berhenti, saat berhenti dia bekerja. Ujungnya dia over. 5 hari kerja diberikan waktu. Lalu begitu tepat hari Senin, datang pimpinan menagih laporan. Mana laporan yang 5 hari kerja? Saya lihat atas meja saya masih kosong. Pak, mohon maaf Pak, kemarin Jumat saya pulang telepon ini saya sakit Pak, ini laporan belum siap. Oh saya nggak tahu. Jakarta telepon saya jam 10 harus cek. Pokoknya lu prank dan orang COVID itu berganda sama jatuh, mana ini terus. Tapi Pak, hanya tidak pi, pokoknya COVID itu berganda sama dia. Hanya kan lapor itu bukan dari dia. Turun ini kepala bidang lapor sama lapor. Kali laporan. Kalau Pak orang ngomong kok, jadi kamu mana bukan laporan Pak Tayang, maka jika mau kerja, hanya udah maka menurut sama cukup ya nanti dia kalau nak tak ada jasa udah. Jadi kalau nanya ya udah sekarang harus buat dosa 1 tahun, tapi Pak masih yang ini di daerah itu ada satu game over course ini. Maka ijak kesimpulan urut kerjakan jauh agak murah yang pura ya maksudnya ukur kadang soalnya ada 5 cik-ciknya begitu. Udah satu. Yang kedua, tip cara merubah hidup adalah tafakur atau muhasabah atau refleksi atau evaluasi internal. Jadi kata Muhammad Al-Ghazali, cara merubah hidup kita tafakur internal. Perbaiki diri kita sendiri, nggak usah cari aib orang lain. Coba terkafir, coba pengen tulis nama kita satu, Umar munafik, Umar malas ibadah, Umar malas berdoa, Umar penipu. Tulis aib kita sendiri, jangan kasih tahu orang, jangan ke orang lain. Anak istri nggak tahu. Masukkan dompet, merubah pelan-pelan setiap poin. Itu namanya tafakur internal. Kayak berapa apa? Pengen share baru. Dahana orang dia share kali Pak Guru yang sering share Pak Guru dia pencitraan. Salat tahajud dulu Pak Guru, gua punya salat tahajud dulu baca dengan mati bapaknya rajin tahajud, tahajud kepada tahajud dulu padahal share tahajud dulu boleh itu. Ini kan pencitraan internal. Air kita diri kita tahu, nggak usah cerita orang. Yang ketiga,
Dia lomba hidupmu adalah berjuang meninggalkan kebiasaan buruk. Tinggalkan kebiasaan buruk. Dan kita bukan malaikat. Pasti semua kita ada kebiasaan buruk. Berceramah di kita semua. Kasus di Medan. Sebelum Ramadan, anak umur 12 tahun membunuh ibunya. Dan baca Pak Media masuk. Anak perempuan umur 12 tahun membunuh ibu kandungnya. Apa penyebabnya? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk anak ini suka main game, gak pergi sekolah, gak pergi rumah, dipanggil orang tua dia merawat. Akhirnya mamanya emosi, mamanya pun juga ada kebiasaan buruk, suka memarah anak kecil seperti bangsa dewasa. Dia pukul anaknya dengan tali pinggang. Akhirnya anak ini dendam, cari bagaimana cara membunuh orang dewasa. Dibunuh lagi. Kasus ini sampai ke polisi. Dan polisi menyelidiki apa penyebab faktor terjadi peristiwa itu. Kesimpulan polisi, karena ibu ini emosi tak terkendali karena pisah ranjang dengan suaminya. Iya, pisah ranjang dengan suami, emosi banyak adalah kau itu banyak benar. Pisah ranjang. Yang kecil dulu ayah ibu yang dengan cara pemahamannya dulu pisah ranjang. Jangan pisah ranjang, bahaya. Pokoknya ranjang berapa tidur boleh bisa. Apa tidak perlu baik kita ranjang. Kita kan ban menikah kapan? Ban menikah baru menikah masih segar juga dengan apa dia? Pacar mulai bisa kalau duduk, kamu jaga. Adik pan menyokong sakit itu isi. Nyokan awak Jawa, nyokan kuliner kan lagu Pak Jawa, itu lagu ada apa? Ya izinkan sebentar boleh untuk duduk. Memang sopan sekali Pak. Dia baca pun ada. Untuk izin untuk apa? Mau untuk itu ada. Itu tak berhasil. Buka pintu ketika hukum. Itu baru-baru Pak. Maka kalau kita menikah macam apa? Bisa. Kedai hadap. Saling selalu jalan. Kadang-kadang sehingga balik kau ni mangga baik. Balik kau juga baik. Itu sudah memang makanya mengendalikan emosi, tolong jaga dalam rumah tangga jangan seperti ribut, emosi bisa najam, emosi resiko kepada anak. Tinggalkan kebiasaan buruk. Yang keempat, isi dengan amal soleh biar hidup berubah. Tiada hari tanpa amal soleh semampu kita. Kan yang disebut dengan istiqomah nanti boleh kelima. Jadi kita isi amal soleh. Tidak pernah ada dalam sejarah orang yang berbuat baik rugi. Pasti dia akan beruntung hidupnya terus, berubah terus. Yang kelima baru istiqomah. Isi amal soleh tidak panas-panas IPM tapi istiqomah. Yang keenam taubatan nasuha. Jadi apa fungsi taubatan nasuha? Ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, ana aghfiru dzunuba jami'an. Saya adalah Rabb yang Maha mengampunkan dosa-dosa kalian. Kita jangan minder bahwa karena kita merasa banyak dosa dan kita pesimis dengan taubat